بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام الله عليكم مني أبدا دائما سرمدا ما بقي الليل والنهار. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجوركم بمصابنا بالحسين وجعلنا الله وإياكم من الآخذين بثأره مع وليه القائم من آل محمد عجل الله فرجه الشريف. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, di malam-malam semacam ini, ketika semua pecinta Rasul, pecinta Ahlul Bait mengenang satu peristiwa yang besar, di malam-malam Ashura, di malam-malam awal Muharram sampai malam Ashura dan hari Ashurahnya, dan kelak sampai di hari Arba'in 20 Safar, seluruh pecinta Rasul sallallahu alaihi wa alihi, seluruh pecinta Ahlul Bait di belahan dunia dimanapun mereka berada, pasti di hari-hari ini mereka sedang merenungkan, mengkaji satu peristiwa yang terjadi kepada keluarga suci Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Satu peristiwa yang telah dibicarakan oleh para anbiya sebelum terjadinya, yang dibicarakan oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebelum peristiwa ini terjadi. Peristiwa Karbala diingat selalu oleh Rasul, oleh Al-Imam Ali, oleh Zahra, oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba sebelum peristiwa itu terjadi, seperti yang akan saya bahas dan akan saya sebutkan riwayat-riwayat yang menunjukkan berkaitan dengan itu. Tetapi kenapa harus ditekankan untuk seluruh pecinta Ahlul Bait mengenang, mengkaji Karbala? Kenapa kemudian menjadi semboyan kullu ardhin Karbala atau kullu yaumin Ashura wa kullu ardhin Karbala?
Karena di padang Karbala, di sana kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran indah yang telah diberikan contoh oleh Abi Abdillah Al-Husain. Di Karbala kita akan menemukan keberanian. Di Karbala kita akan menemukan pengorbanan. Di Karbala kita menemukan cinta yang tulus kepada Allah, Rasul dan keluarga suci Ahlul Bait. Di Karbala kita akan menemukan orang yang tidak pernah akan mau kompromi dengan kezaliman. Di Karbala kita menemukan orang mementingkan hak orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Di Karbala menjadi murah, darah, nyawa, harta, semua murah karena ingin menegakkan kalimat Allah. Karbala penuh dengan pelajaran, karena itu Karbala selalu harus diingat untuk kita mengambil pelajaran dari sana. Di Karbala pun ada contoh-contoh hina, kerdil, contoh-contoh yang sangat menjijikkan, contoh-contoh yang dilakukan oleh mereka yang memerangi dan memusuhi Abi Abdillah Al-Husain. Di sana ada pengkhianatan. Di sana adalah hilangnya rasa pri kemanusiaan. Di sana nampak kekejaman, kezaliman. Di sana nampak segala perilaku keji yang dilarang oleh syariat, yang untuk membasmi perilaku-perilaku itu Allah mengutuskan para nabinya dan menurunkan kitab-kitabnya. Di Karbala semua ini berada. Di Karbala contoh-contoh ini ada. Tinggal kita yang hidup setelah sekian 1300 sekian tahun Karbala telah meninggalkan kita. Tinggal kita untuk menyatukan pikiran kita dan kemudian memilih ke pihak manakah kita kiranya ketika kita dihadapkan untuk menghadapkan hak, memperjuangkan hak atau lumer dengan kebatilan. Peristiwa Karbala tidak cukup dikenang dengan cucuran air mata. Walaupun setiap tetes air mata kita menangisi musibah yang terjadi kepada Ahlul Bait, ada nilainya di sisi Allah, ada pahalanya di sisi Rasulullah, dan akan membawa satu kebahagiaan kita kelak di hari kita menghadap Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi peristiwa Karbala tidak cukup dikenang hanya dengan itu. Peristiwa Karbala, setiap kita masuk di bulan Muharram, setiap kita mengenang Al-Imam Husain di Asyurahnya maupun Arba'innya, harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Harus kita mulai ambil nilai-nilai indah yang dicontohkan oleh Al-Imam Husain. Dan nilai-nilai indah itu tidak beliau tulis dengan tinta, tidak hanya beliau ungkapkan dengan lisan beliau, tapi nilai-nilai indah itu beliau lukiskan dengan darah suci beliau, dengan darah para keluarga beliau, sehingga nilai-nilai itu harus tetap hidup selagi darah masih mengalir pada pecinta Ahlul Bait. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, malam ini akan saya sebutkan beberapa riwayat mengenai ketika Rasul dan ashabul kisah membicarakan peristiwa Karbala sebelum peristiwa itu jauh terjadi, agar kemudian kita yakini bahwa ketika kita duduk memperingati hari Abi Abdillah, ketika kita duduk mencucurkan air mata menangisi Abi Abdillah, bahwa ini bukan satu bid'ah yang kita adakan, tetapi ini yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh Zahra, oleh Ali bin Abi Talib, oleh Al-Hasan Al-Mujtaba, dan oleh A'immatul Athhar, yang semua itu mereka merupakan suri tauladan kita yang harus kita ikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul ambillah, dan yang dilarang tinggalkanlah, karena Rasul laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Rasul merupakan suri tauladan apabila beliau menangisi Al-Imam Husain, apabila beliau membicarakan berkali-kali mengenai peristiwa Karbala jauh sebelum terjadinya. Maka ketika pecinta Rasulullah, pecinta Ahlul Bait duduk bersama meninggalkan seluruh kesibukannya untuk berfokus mengenang peristiwa itu dan kemudian menangis, ini adalah murni mengikuti jejak Rasul Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, murni mengikuti para ashabil kisah, para a'immatil adhar yang mereka itu manusia-manusia yang dititipkan oleh Allah agar kita ikuti ketika kita ingin berangkat menuju kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Rasul jauh sebelum peristiwa ini telah membicarakan Imam Husain. Ketika Imam Husain dilahirkan, disambut gembira kelahiran Imam Husain. Layaknya setiap bayi lahir disambut dengan gembira. Tetapi selalu Imam Husain berbeda dengan apa yang ada. Imam Husain ketika dilahirkan Fatimah salamullahi alaiha, Rasul kemudian minta agar Imam Husain dibawa kepada beliau dan kemudian beliau gendong. Beliau mengazani di sebelah kanan telinga beli imam dan mengiqamati sebelah kiri. Kemudian beliau mencium Al-Imam Husain. Asma meriwayatkan, Ummul Fadl istri Abbas meriwayatkan, Ummi Salamah meriwayatkan bahwa mereka semua itu meriwayatkan, kita melihat Rasul ketika mencium Husain, Rasul menangis terisak-isak dan mencucurkan air mata. Asma bertanya, wahai Rasulullah, anak ini baru lahir, kenapa harus engkau tangisi? Rasul bersabda, demi Allah, Jibril telah datang padaku saat ini untuk mengatakan kepadaku bahwa putra Fatimah ini kelak akan dibunuh oleh umatku dan dipenggal kepalanya. Jibril justru datang untuk memberi tahniah selamat lahirnya Husain dan sekaligus memberikan takziah kepada Sayyidil Wujud bahwa anak ini kelak akan dibantai oleh umatnya. Dan peristiwa ini disaksikan oleh Ummul Fadl dalam bentuk beliau pernah datang pada Rasul, istri Abbas. Ia berkata, ya Rasulullah, aku melihat dalam mimpiku sesuatu yang menakutkan. Rasul bertanya, apa yang engkau lihat? Aku melihat seakan-akan belah badanmu dan sepenggal dari badanmu ada dalam pangkuanku. Kata Rasulullah, mudah-mudahan mimpimu benar. Fatimah akan melahirkan lelaki dan engkau akan menggendongnya, dan kelak Fatimah itu, kelak Husain itu, putra Fatimah itu akan disembelih dan dibantai oleh umatku. Begitu Rasul ketika menyambut kelahiran Al-Imam Husain. Satu-satunya manusia lahir langsung spontan disambut oleh tangisan, karena Allah memberitahu yang baru lahir ini kelak akan dibantai. Ketika Al-Imam Husain umur 2 tahun, Ummi Salamah pun meriwayatkan, ketika Imam Husain, Rasul pernah bersabda, aku hari ini di rumah ini jangan ada yang boleh masuk, wahai Ummi Salamah. Kata Ummi Salamah, tidak lama aku melihat Husain masih kecil, pergi masuk, aku nggak bisa lagi menghalaunya. Kemudian aku melihat Rasul menggendong Husain, kemudian menciumi Imam Husain sambil menangis. Ketika aku tanya kenapa, berkata, ada satu malaikat yang belum pernah turun ke bumi, tapi ia minta izin pada Allah untuk turun, dan malaikat itu menyampaikan salam Rabbul Alamin kepadaku dan memberitahu kepadaku bahwa cucuku ini akan dibantai oleh umatku. Rasul menangis. Bahkan dalam satu perjalanan,
Beberapa sahabat meriwayatkan dan bisa dilihat dalam Maqtalil Husain lil Khawarizmi. Pada satu perjalanan Rasulullah, beliau kemudian menangis. Para sahabat terdiam di depan para sahabatnya. Mereka bertanya, apa gerangan yang terjadi, wahai kekasih Allah? Rasul bersabda, Jibril datang memberitahu kepadaku bahwa kelak dekat sungai Efrat situlah akan dibantai anakku. Dan Jibril membawakan kepadaku tanah ini. Kemudian Rasul mencium tanah itu. Kemudian beliau ketika menciumnya, beliau bersabda, rihu karbin wa bala. Ini adalah bau, membawa bau duka dan musibah. Maka para sahabatnya dalam perjalanan itu ikut menangis. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang membunuh putramu itu? Rasul menjawab, seseorang yang disebut Yazid namanya. Semoga Allah tidak akan memberikan barakah kepadanya. Demi Allah, aku sekarang melihat tanah Karbala itu, di mana putraku dibantai, di mana putraku akan darahnya dialirkan, di mana putraku akan dipenggal kepalanya. Semua saat sekarang ini aku menyaksikannya. Sayyidil wujud yang diberi oleh Allah ilmul awwalina wal akhirin. Tiada sesuatu yang tertutup untuk beliau. Bahkan Rasul menyebutkan, aku pun sekarang menyaksikan bagaimana kelak wanita-wanita akan ditawan dan digereng, sementara kepala anakku kelak akan diberikan kepada Yazid. Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi, beliau sudah menyebutkan hal-hal semacam ini. Apabila suatu hari Rasul di rumah Ummi Salamah, Ummi Salamah menceritakan suatu hari beliau di tempatku. Ketika kemudian beliau bangun tidur, beliau menangis. Aku datangi, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Jibril datang menunjukkan kepadaku tanah Karbala yang kelak akan dibantai putraku, dan inilah tanah itu. Aku titipkan kepadamu, wahai Ummi Salamah, letakkanlah, simpan wadi'ati indaki, titipanku kepadamu kelak. Apabila tanah ini sudah berubah menjadi darah, berarti putraku, putra Fatimah telah dibantai. Dan setiap hari Ummi Salamah melihat darah itu, melihat tanah itu. Sampai di hari Muharram, kata Ummi Salamah, ketika Husain telah pergi meninggalkan Madinah, setiap hari aku melihat tanah itu. Di hari ke-10 pun di pagi hari aku masih melihat dan tetap sebagai tanah. Tapi di sore hari aku telah melihat tanah itu berubah menjadi darah, dan aku yakin putra Fatimah telah dibantai. Sayyidil Wujud telah membicarakan, Rasul ini yang telah membicarakan hal-hal yang terjadi kepada Al-Imam. Bahkan di akhir hayat Rasul, ketika beliau di akhir hayat beliau berbaring di atas tempat tidurnya, Sayyidul Awwalina wal Akhirina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ketika beliau berbaring di atas tempat tidur, hari itu Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Al-Husain di dada Rasulullah memeluk beliau. Fatimah ingin mengangkat kedua anak itu supaya enggak memberatkan dada Rasul di akhir hayatnya. Tetapi justru Rasul memeluk dan mencium kepala Husain. Kemudian beliau berkata, biarkan anak ini, liyatazawwada minni wa atazawwada minhu. Biarkan Amgal mengambil bekal dariku anak ini. Kemudian beliau menangis sambil berkata, mali wali Yazid la barakallah. Apa salahku dengan Yazid? Semoga Allah tidak pernah memberikan barakah untuknya. Sayyidil Wujud jauh telah membicarakan hal ini. Bahkan dalam salah satu ceramah Syekh Fadil Al-Maliki, beliau menyebutkan, di detik-detik akhir wafat Siti Khadijah, salamullahi ala Khadijah,
istri kesayangan Rasulullah, Ibu Fatimah, manusia yang begitu kaya tapi dihabiskan hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Ketika Siti Khadijah di akhir hayatnya terbaring di atas tempat tidur yang amat sederhana, suasana sunyi di kamar itu. Siti Khadijah sedang sakit, Rasul melihatnya, dan Zahra Fatimah masih kecil, 7 tahun umur beliau saat itu dalam satu riwayat. Suasana kamar tanpa ada suara. Tidak lama kemudian suara Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, aku mohon maaf kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasul kemudian bersabda, "Hasyaki ya Khadijah, jauh engkau dari ungkapanmu itu. Engkau adalah istriku yang paling setia. Kamu yang engkau infakkan hartamu untuk perjuanganku ini." Kemudian Siti Khadijah masih menangis. Tidak lama beliau memeluk Fatimah Zahra yang masih kecil. Beliau membisikkan sesuatu di telinga Zahra. "Hei Zahra, putriku, aku yakin ajalku telah tiba. Zahra, yang paling kutakuti adalah siksaan kubur. Zahra, tolong Fatimah mintakan kepada ayahmu, aku takut untuk mengucapkan sendiri, mengutarakan sendiri. Mintakan serban ayahmu yang biasa dipakai untuk menerima wahyu agar menjadi kafanku." Ketika Rasul menanti di luar dan disampaikan oleh Zahra, Rasul pergi untuk memberitahu bahwa Jibril berkali-kali menyampaikan salam Allah kepadamu. Surgamu telah, istana surgamu telah dibangun oleh Allah. Kemudian Rasul menyerahkan serbannya. Di tengah-tengah semacam ini turunlah Jibril kepada Rasulullah untuk menyampaikan salam Allah kepada Khadijah, dan sekaligus membawa kafan 5 hadiyatan min Allah. Rasul bertanya, "Kafan ini untuk siapa wahai Jibril?" Jibril berkata, "Yang satu untuk Khadijah istri kesayanganmu, agar ia kembali kepada kekasihnya Rabbul Alamin dengan kafan dari Rabbul Alamin. Yang kedua untukmu ya Sayyidal Awwalina wal Akhirina Muhammad. Yang ketiga untuk putrimu Fatimah. Yang keempat kelak untuk suami Fatimah Ali bin Abi Talib wasimu. Dan yang kelima untuk cucumu Al-Hasan Al-Mujtaba." Berhenti Jibril menangis. Kemudian Rasul berkata, "Kenapa ya Jibril?" "Karena cucumu yang satu tak memiliki kafan. Ia akan dibantai oleh umat itu, tergeletak tanpa kafan, tanpa dimandikan. Dia adalah Husain putra Fatimah." Sayyidil Wujud tidak pernah melupakan Al-Imam Husain dalam segala hal. Jibril pun berkali-kali telah menyampaikan hal itu. Dan masih banyak riwayat demi riwayat ketika Rasul mengungkapkan hal ini berkaitan dengan peristiwa yang belum terjadi. Tetapi bagi Rasul terjadi atau belum terjadi telah terbuka, karena Allah telah membuka tabir ghaib kepada beliau Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Coba kita pergi kepada Ali bin Abi Talib. Setelah wafat Zahra, Imam Ali yang sudah diberitahu oleh Rasulullah dan berkali-kali di keluarga ini telah mengadakan maktam untuk Al-Imam Husain. Karena pada suatu hari Rasulullah datang ke rumah Ali bin Abi Talib dan Fatimah. Kemudian beliau duduk dengan Hasan, Al-Husain, Fatimah, Imam Ali. Kemudian Fatimah meriwayatkan, "Kami hari itu memiliki susu dan beberapa keping roti. Kita sedang senang-senang menikmati menyambut ayahku duduk dengan suamiku, dengan kedua anakku. Tidak lama kemudian Rasul ayahku menangis dan sujud lama tidak mengangkat kepalanya. Setelah selesai kami tanya, kami takut apa yang terjadi.
Kata Rasul, demi Allah tadi aku sangat gembira duduk dengan kalian, tetapi di waktu yang sama Jibril datang memberitahu bahwa ia Husain putraku kelak akan dibantai di padang Karbala. Dalam masa beliau senang dan gembira pun Allah masih memberitahu mengenai peristiwa ini. Gerangan apa sebenarnya di balik peristiwa ini sehingga harus diingat terus oleh Rasul? Rasul wafat sallallahu alaihi wa alihi. Al-Imam Ali datang kepada abangnya Aqil. Abang beliau Aqil yang terkenal sangat mengenal nasab-nasab orang Arab di sana dan tahu keluarga-keluarga yang dalam keluarga itu ada pemberani-pemberani dan pahlawan-pahlawan yang tak terkalahkan. Imam Ali datang kepada abangnya Aqil, wahai abangku, tolong carikan wanita di kalangan keluarga-keluarga pahlawan, dilahirkan oleh keluarga-keluarga yang selalu mengeluarkan pejuang dan pahlawan pemberani. Aku ingin mengawini wanita itu agar aku memperoleh anak pemberani-pemberani untuk membela putra Muhammad Husain di Karbala. Imam Ali telah mempersiapkan. Abangnya Aqil menunjuk kepada seorang wanita yang bernama Fatimah binti Hizam. Kawinlah Imam Ali, yang kelak Fatimah itu disebut oleh sejarah dijuluki Ummul Banin. Imam Ali dari Fatimah ini mendapatkan 4 anak, Abul Fadl Abbas, Ja'far, Abdullah dan Uthman, diambil dari nama sahabat setia Rasul Uthman bin Maz'un. Dan 4-empatnya gugur di jalan Allah bersama Al-Imam Husain di padang Karbala. Ketika istri Imam bernama Fatimah Ummul Banin melahirkan anak pertamanya, yaitu Abul Fadl Abbas, Abbas yang disebut Abul Fadl. Ketika lahir, terjadilah pengulangan apa yang terjadi kepada kelahiran Husain ketika Rasul menyambutnya. Ketika Abul Fadl dilahirkan oleh Ummul Banin, spontan digendong oleh Imam Ali, diazanilah Abbas di telinga kanannya, diqamati telinga kirinya. Kemudian anak ini, kedua tangan bayi mungil itu dicium oleh Imam Ali sambil beliau menangis. Ketika ibunya bertanya, Ummul Banin, apakah cacat tangan anak yang baru kulahirkan, wahai Amirul Mukminin? Kata Imam Ali, tidak cacat wahai istriku, tapi kedua tangan ini kelak akan dibantai oleh musuh-musuh Allah ketika ia membela Husain di padang Karbala. Abul Fadl Abbas yang mencarikan air untuk Al-Imam Husain, untuk para wanita-wanita di kemah di hari ke-10 itu, ketika beliau ingin mengambil air, dikepung oleh ribuan para pembenci Ahlul Bait. Beliau sempat sampai di air itu, beliau sempat di sungai Efrat, duduk beliau setelah menebas sekian kepala yang menghalang beliau, sekian luka yang kena, tapi beliau sampai di air. Ketika beliau sampai di air, beliau pun berhari-hari tidak minum. Ketika beliau ingin minum, beliau campakkan air. Kemudian ia berkata kepada jiwanya, celaka kamu wahai Abbas, kalau kamu minum sementara abangmu Husain tidak minum, sementara saudara-saudaramu dan wanita tidak minum. Beliau akhirnya setetes pun gak minum, meletakkan air di tempat air. Tapi kemudian ketika beliau kembali, tangan kanannya beliau dipenggal oleh mereka, oleh musuh-musuh Allah, dipegang dengan tangan kiri pun dibisahkan. Beliau gigit, akhirnya beliau jatuh gugur. Itu Abul Fadl Abbas. Tangannya ketika lahir sudah dicium oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali pun pernah dalam perjalanan perang beliau menuju Siffin, beliau pernah mampir sampai di Karbala. Kemudian beliau berhenti. Beliau sambil teriak mengucapkan, sabran Aba Abdillah, sabran Aba Abdillah, sabran Aba Abdillah, sabarlah wahai Abu Abdillah. Sahabatnya tanya, siapa Abu Abdillah yang kamu maksud wahai Imam? Imam berkata, Husain putraku di tempat ini dibantai, di tempat ini darahnya akan
di tempat ini dipenggal. Kemudian beliau mengambil tanah Karbala dan menciumnya. Kemudian beliau bersabda, wahin laki min turba, selamat, selamat wahai tanah yang mulia. Di tanah ini kelak akan dikuburkan, dimakamkan para kekasih-kekasih Allah. Imam Ja'far Shadiq pun meriwayatkan peristiwa perginya Al-Imam Amirul Mukminin ke tempat Karbala, kemudian menuding satu tempat itu, dikatakan di sini mereka akan membuat kemah, di sini mereka akan dibantai satu persatu. Ini Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Coba kita mendengarkan sedikit apa komentar ibu Imam Husain. Apa yang disabdakan Fatimah Az-Zahra berkaitan dengan kejadian putranya, agar kita yakini bahwa ketika kita membicarakan Imam Husain, ini sudah dibicarakan oleh Sayyidil Wujud, oleh Zahra, oleh Imam Ali, oleh Al-Mujtaba sebelum terjadinya. Sayyidah Zahra salamullahi alaiha, berkali-kali Rasul di rumah beliau telah menyampaikan akan terjadinya pembantaian terhadap saudaranya, pembantaian terhadap putranya. Dan setiap saat Zahra mengenang apa yang disabdakan ayahnya, sehingga pada suatu hari Fatimah datang kepada ayahnya Rasulullah untuk berkata kepada ayahnya, ayahku Rasulullah, aku melihat Husain tidak mau berpisah dengan adiknya Zainab. Di mana ada Husain, di sana ada Zainab. Selalu mereka berdua ini tidak mau berpisah. Ketika Rasul mendapatkan laporan semacam ini dari Zahra, Rasul cuma menangis. Kemudian Rasul berkata, Fatimah, memang mereka berdua tidak pernah akan pisah, karena yang akan mengantarkan kematian Husain sampai padang Karbala itu juga adalah Zainab. Karena Siti Fatimah mengetahui bahwa Zainab kelak yang akan mengawal, maka pada akhir hayat Sayyidah Fatimah, detik-detik terakhir beliau mau wafat, putri kesayangan Rasulullah, pintu ridha Allah, yang Allah rela dengan kerelaannya dan murka dan marah dengan kemarahannya. Ketika itu beliau setelah sakit berhari-hari, dan di hari terakhir itu beliau terbaring di atas tempat tidurnya. Di depan tempat tidur itu ada suaminya Ali bin Abi Thalib, ada Al-Hasan, Al-Husain, Ummi Kulthum dan Zainab. Mereka putra-putrinya mengelilingi jasad suci ini dalam akhir kehidupannya. Fatimah memandang satu persatu, memandang Imam Ali, memandang Al-Mujtaba, memandang Al-Husain, memandang Zainab dan Ummi Kulthum. Kemudian dengan tangannya ia mengisyaratkan kepada putrinya Zainab untuk datang menghampirinya. Zainab pun datang memeluk ibunya. Kemudian ibu Fatimah Zahra salamullahi alaiha membisikkan sesuatu kepada Zainab. Kemudian setelah dibisikkan, beliau nangis, Zainab pun nangis. Setelah Zainab selesai, Fatimah membisikkan, Zainab pergi meninggalkan kamar itu tanpa berkomentar. Imam Husain yang masih kecil mengejar adiknya Zainab seraya berkata, adikku Zainab, apa yang dikatakan ibuku tadi kepadamu? Kata Zainab, abangku, beritanya kelak di Karbala akan aku sampaikan. Apa gerangan yang disampaikan oleh putri kesayangan Rasul di akhir hayatnya? Kenapa wahai adikku Zainab? Kata Zainab, begitulah wasiat ibuku agar tidak kuberitahukan kepadamu kelak beritanya di padang Karbala. Persis ketika hari 10 Muharram, ketika Imam Husain telah melihat sahabatnya gugur habis dibantai,
Para keluarganya habis dibantai, tinggal beliau seorang diri. Beliau pergi ke kemah wanita untuk berpamitan terakhir untuk melawan musuh-musuh Allah. Ketika beliau sampai di kemah, beliau memanggil, ya Zainab, ya Umma Kalsum, ya Fatimah, ya Ruqayyah, ya Sukaina, ya Laila, ya Rabab. Semua dipanggil para wanita ini. Kemudian beliau berkata, aku titipkan kalian kepada Allah. Sabarlah apa yang akan menimpa kalian setelah kematianku. Setelah semua mereka mengelilingi Imam Husain, Sayyidah Zainab langsung mencium kedua tangannya, bahkan kaki Al-Imam Husain. Begitupun wanita-wanita yang lain. Sementara Ruqayyah memegang, yang masih umur 6 tahun, memegang baju Imam Husain. Kemana Abah? Kemana engkau akan pergi? Ya Husain. Di saat semacam itu, Sayyidah Zainab berkata kepada Al-Husain, hai Husain, abangku, masihkah engkau ingat apa yang kamu tanyakan ketika ibu kita membisikkan sesuatu kepadaku? Imam Husain berkata, iya adikku, apa kata ibuku saat itu? Kata Al-Imam, kata Sayyidah Zainab, tidak akan ku beritahukan sebelum engkau buka lehermu dan dadamu untuk aku. Sayyidah Zainab kemudian mencium leher Imam Husain, mencium dada Imam Husain. Kemudian Sayyidah Zainab menghadap ke arah Madinah seraya berkata, Ummah, ibuku Fatimah, wasiatmu telah kulaksanakan, wasiatmu telah kusampaikan. Husain, ibuku hari itu mewasiatkan kepadaku, putriku Zainab, aku tidak akan hadir di padang Karbala dengan tolong wakililah aku wahai Zainab, cium dada Husain, cium leher Husain untuk mewakili aku. Salamullahi ala Zahra, salamullahi ala Zahra, salamullahi ala Zahra. Azzamallah lakil ajr ya Zahra fi ibnikil Husain. Sayyidah Zahra mengingat peristiwa itu. Di akhir hayatnya pun menyampaikan, karena kami yakin Zahra menyaksikan hari Karbala itu. Karena Sayyidah Zainab di malam 11 ketika beliau di kemah tinggal separuh yang telah dibakar, beliau mengumpulkan semua anak-anak kecil di malam itu. Beliau dalam keadaan letih, capek melihat anak-anak dan sebagian yang sakit. Beliau berkata, dalam keadaan aku duduk antara tidur dan tidak, aku mimpi melihat ibuku Fatimah datang. Aku kemudian teriak, Ummah Fatimah, tidakkah kamu lihat apa yang terjadi pada kami? Kata Fatimah, anakku, putriku Zainab, jangan engkau menjadikan aku lebih sedih. Demi Allah, aku menyaksikan ketika manusia itu membelah kepala anakku Husain. Sayyidah Zahra tidak melupakan Al-Imam Husain. Di akhir hayatnya pun menyampaikan hal itu. Coba kenanglah kepada Imam Hasan, Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Al-Imam Hasan pun tidak pernah melupakan peristiwa ini. Ketika Imam Hasan telah diracun oleh istrinya atas perintah Muawiyah, ketika racun itu telah sampai ke seluruh tubuhnya, sehingga beliau selalu memuntahkan darah. Pada suatu hari ketika darah begitu banyak yang beliau keluarkan, kemudian di pintu ada yang mengetok ingin masuk ke kamar itu. Ketika beliau bertanya siapa, jawaban di pintu itu, aku adikmu Zainab. Kata Imam Hasan kepada yang di depannya, cepat-cepat bersihkan darah ini agar Zainab adikku nggak melihat darahku. Cukup besar musibah adikku dengan darah nanti di Karbala dengan Husain. Sehingga Imam
Hasan Mujtama masih mengingatkan hal ini karena beliau yakin kelak akan melihat darah. Ketika Imam Husain menjenguk Al-Imam Al-Hasan setelah beliau diracun, ketika Imam Husain duduk di sampingnya, Imam Husain menangis. Imam Hasan bertanya, "Kenapa engkau menangis, adikku Husain?" Kata Imam Husain, "Aku menyaksikan apa yang dilakukan racun tubuhmu ini." Kata Imam Husain, kata Imam Hasan, "Jangan wahai adikku Husain." Kemudian Imam Husain berkata, "La yaum ka yaumika ya Aba Abdillah." Tidak ada hari seperti harimu kelak wahai Abu Abdillah. La yauma ka yaumika ya Aba Abdillah. Karena itu dalam satu riwayat juga disebutkan dalam Ad-Dam'atus Sakibah dan dalam kitab Min Akhlaqil Husain pun disampaikan, ketika racun telah sampai ke seluruh tubuh, menjadi warna berubah warna Imam Husain, keijo-ijuan wajah beliau. Imam Husain ketika melihat ini beliau pun menangis. Kata Imam Hasan, "Kenapa adikku?" "Karena lihatlah warnamu sudah berubah karena racun itu menghijau semacam ini." Imam Hasan bersabda, "Wahai adikku Husain, wahai adikku Husain, sadaqah, benar yang diungkapkan ayah kita terhadap aku dan engkau. Ya Husain, sadaqah, laqad sahha hadis jaddi fiyya wa fik." Wahai Husain, sungguh telah benar sabda ayah datuk kita berkaitan denganku dan engkau. Setelah mengucapkan begini, Imam Husain bangun memeluk Imam Hasan memeluk Imam Husain. Mereka berdua dalam pelukan dan cucuran air mata. Setelah lepas pelukan itu, Imam Husain berkata, "Apa yang diungkapkan datuk kita mengenai aku dan engkau wahai abangku?" Imam Hasan kemudian menyampaikan riwayat dari Rasul. "Adikku Husain, datukku Rasul dan datuk kita pernah menyampaikan kepadaku ketika beliau Mi'raj. Dalam perjalanan beliau melihat dua istana besar di surga. Yang satu istana itu berwarna seperti zamrud hijau dan yang satu bagaikan yakut merah. Datukku bertanya kepada Jibril, 'Dua istana indah ini milik siapa?' Jibril berkata, 'Yang hijau itu milik cucumu Hasan dan yang merah milik cucumu Husain.' Rasul bersabda, 'Hei Jibril, kenapa kedua istana kedua cucuku tidak memiliki warna yang sama?' Jibril tidak menjawab. Rasul mengulangi pertanyaan, 'Hei Jibril, kenapa tidak sama warna istana cucuku?' Jibril pun tidak menjawab. Rasul berkata, 'Kenapa engkau tidak menjawab wahai Jibril?' Kata Jibril, 'Hayaan minka ya Rasulullah. Aku malu untuk mengutarakan kepadamu wahai Rasulullah.' Kata Rasulullah, 'Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, harus kamu jawab.' Jibril berkata, 'Warna hijau memang untuk Hasan sesuai karena putramu Hasan akan diracun. Begitu dahsyat racun itu sehingga merubah warnanya juga kehijau-hijauan. Tapi putramu Husain dengan warna merahnya karena Husain akan kembali kepada Allah kelak di hari kiamat ketika karena Husain kelak akan dibantai dan badannya berlumuran dengan darah. Karena Imam Husain ketika sudah tidak mampu bangun lagi, begitu banyak anak panah yang mengenai beliau, begitu banyak pedang yang memukul beliau, begitu banyak darah mengalir dari beliau. Memang beliau mengambil darah ini, kemudian beliau usapkan kepada wajahnya, kemudian beliau berkata, 'Hakadha al-Qajadi Muhammad.' Dengan begini kelak aku akan ketemu datukku Muhammad. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, peristiwa Karbala telah dikenang oleh Rasul, oleh Zahra, oleh Al-Imam Ali, oleh Al-Imam Al-Hasan sebelum peristiwa itu terjadi.
Kemudian para a'immah setelah Imam Husain selalu menghidupkan peristiwa Karbala agar tetap dikenang, tidak boleh dilupakan. Al-Imam Ali Zainal Abidin yang menyaksikan langsung peristiwa Karbala, beliau dalam seluruh kehidupannya, apapun yang beliau lakukan, selalu beliau mengingatkan umatnya untuk peristiwa Karbala. Kalau disodorkan air kepada Imam Ali Zainal Abidin, sebelum ia minum air ini, beliau menangis sambil berkata, semoga Allah memberi rahmat ayahku wafat tidak menemukan air. Kadang-kadang beliau keluar di luar, beliau menemukan orang dari luar kota asing dipagang, ditanya, dari mana engkau? Dibilang, aku orang asing, bukan kota ini. Imam Sajjad bertanya, kalau kamu kiranya mati di tempat ini, kamu yakinkah bahwa orang-orang ini akan mengkafani kamu, memandikan kamu? Orang itu berkata, iya, aku karena di tengah-tengah saudaraku kaum mukminin. Spontan beliau berkata, wah Abah Abdillah, wafat tanpa dikafani dan dimandiki, dan itulah ayahku. Selalu beliau ingatkan peristiwa-peristiwa Karbala. Kenapa? Ayyuhal ikhwah wal akhawat, apabila peristiwa Karbala harus selalu diingat, artinya di balik Karbala ini ada pelajaran besar, dan semuanya merupakan pelajaran yang harus kita raih setiap kita memperingati hari Karbala. Ketika kita tidak mengambil pelajaran dari peristiwa Karbala, berarti kita dan kemudian tidak merubah sikap kehidupan kita untuk melakukan yang terbaik, berarti kita telah mendolimi air mata Rasulullah, mendolimi air mata Zahra, mendolimi air mata Ali bin Abi Talib, mendolimi air mata Al-Mustaba, mendolimi air mata para a'immatul athhar, dan mendolimi darah suci Abi Abdullah, mendolimi darah Abil Fadl Abbas, mendolimi darah Ali Al-Akbar, mendalimi darah Abdullah Ar-Radhi. Karena semua pengorbanan ini diberikan oleh Imam Husain untuk melawan kezaliman, melawan kemungkaran. Apabila kemudian pecinta Ahlul Bait yang mengadakan peristiwa demi peristiwa semacam, mengenang peristiwa dalam hal-hal semacam ini, tidak mengambil pelajaran, tidak ingin mengambil keindahan demi keindahan yang dipraktekkan oleh Abi Abdullah, maka sebenarnya kita jauh dari Rasul, kita jauh dari Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Bukan hanya kita jauh, kita akan menzalimi darah-darah suci itu. Sementara Abi Abdullah bangkit untuk memperjuangkan Islam dan melawan kezaliman ini, beliau korbankan diri beliau, keluarga beliau, semua beliau korbankan. Itu pun beliau dan keluarga beliau masih menganggap kecil pengorbanan itu karena di jalan Allah. Ingatlah peristiwa Abdullah Ar-Radhi ketika Imam Husain mengangkat anaknya seraya berkata, kalau kalian melarang aku dan orang-orang seorangku untuk mendapatkan air, apa dosanya anak kecil ini? Gak mendapatkan setetes air pun berhari-hari, ibunya gak mampu lagi memberikan susunya, tolong berikan air. Mereka mengirim anak panah kepada Abdullah Ar-Radhi. Bukan air yang mereka berikan, air mereka kirimkan anak panah dan darah segar muncrat dari leher mungil Abdullah Radhi. Imam Husain ketika mengambil darah ini, beliau melemparkan darah, beliau cuman bersabda, hawana alaihi fi ainillah, semua ini murah bagiku kalau di jalan Allah. Al-Imam Husain sendiri ketika sudah duduk nggak mampu bangun karena begitu banyak anak panah dan pedang yang datang kepada beliau. Terakhir bibir suci yang biasa dicium Rasulullah, bibir yang selalu Rasulullah menasukkan kurma lewat itu dari bibir Rasulullah juga. Ketika bibir itu kena anak panah dan muncrat darah, kemudian Imam Husain mengambil darah itu. Tahukah kita apa yang beliau katakan? Inna hadza fika laqalil. Ya Allah, ini semua sedikit di jalanmu. Kita masih ingat Zainab Al-Kubra Ummul Masaib ketika memeluk jasad Abi Abdullah yang telah dilepas dengan kepalanya, dengan darah yang begitu banyak. Zainab memeluk, kemudian Zainab mengangkat tangan seraya berkata, Ya Rab,
taqabbal minna hadzal qurban, terimalah dari kami pengorbanan ini, darah dan pengorbanan ini. Kalau kita hanya mengingat tanpa mengambil pelajaran, sungguh demi Allah kita telah mendolimi darah-darah suci itu. Yang harus kita ambil pelajaran dalam mengenang peristiwa Abi Abdillah, bagaimana kita melaksanakan Islam ini yang sebenarnya. Kita banyak contoh, salah satu contoh kecil mungkin kita ambil, bahwa Al-Imam Husain bangkit ialah untuk melawan kezaliman. Beliau bangkit untuk melawan kezaliman yang telah merajalela di tempat di mana kaum mazlumin, mustad'afin terinjak-injak tanpa ada yang menolong, di mana orang-orang zalim berbuat sewenang-wenang. Coba kita melihat pada diri kita, zalim itu bermacam-macam. Mungkin kita berkata Imam Husain beliau memerangi kezaliman yang besar yang dilakukan oleh pemerintahan setempat dan semuanya. Tetapi Imam Husain bangkit untuk melawan kezaliman yang paling kecil dan yang paling besar. Tetapi kita mustahil akan mampu melawan kezaliman yang besar kalau kita belum menyelesaikan kezaliman di antara kita sesama kita. Sudahkah kita berbuat adil dengan tetangga kita? Sudahkah kita berbuat adil dengan istri kita? Sudahkah kita berbuat adil dengan anak kita? Sudahkah kita berbuat adil dengan orang tua kita? Sudahkah kita berbuat adil dengan sesama ikhwan saudara kita? Sudahkah kita melaksanakan hal-hal keadilan ini? Ataukah kita juga masih melakukan kezaliman sehingga yang diperangi Imam Husain justru masih kita lakukan, dan artinya kita meremehkan darah suci Abi Abdillah? Jangan kita cuma menganggap kezaliman itu kezaliman yang besar, walaupun itu pun puncak kezaliman. Al-Imam Khomeini, Mufajjir Thawrah, beliau pernah bersabda, umat Islam ini mengimani satu akidah, yang akidah dan ketentuan itu dalam ketentuannya cuman diringkas dalam dua kalimat. Dua kalimat itu cuman la tadlimuna wala tuzlamun. Jangan berbuat zalim dan jangan mau dizalimi. Kita dengan membawa dua hal, jangan berzalim terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan kita dan apapun yang kita lakukan, dan jangan kita mengiyakan kezaliman apabila kezaliman itu diberikan pada kita. La tazlimuna wala tuzlamun, pegangan seorang muslim, sehingga tidak bersikap sadis keras menipu dirinya dengan menzalimi hal-hal yang ia lakukan, dan tidak bersikap loyo pengecut ketika dizalimi kemudian diam. Tidak, yang penting jangan melakukan kezaliman, tetapi jangan mau dizalimi. Imam Husain di akhir hayatnya memeluk putranya Ali Sajjad Zainal Abidin yang sedang sakit. Banyak wasiat yang beliau sampaikan, tapi salah satu wasiat yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin, wasiat itu kemudian kepada putranya Al-Imam Al-Baqir. Ketika Imam Ali Zainal Abidin di akhir hayatnya, beliau berkata pada putranya Imam Baqir, dengarkan putraku, akan kuwasiatkan kepadamu wasiat yang disampaikan ayahku di akhir hayatnya di Karbala. Apa wahai ayahku, kata Imam Baqir, wasiat ayahku kepadaku ialah jangan menzalimi orang yang tidak memiliki pembela kecuali Allah. Hati-hati kamu menzalimi orang yang tidak memiliki pembela kecuali Allah. Sering orang menikmati ketika menzalimi orang lemah, justru menzalimi orang lemah yang tidak memiliki pembela kecuali Allah sangat berbahaya. Allah berfirman dalam hadis qudsinya berkaitan dengan hal ini,
sebagaimana disabdakan Rasul ketika beliau menyampaikan hadis qudsi ini, ishtadda ghadabi ala man zalama man la yajidu nasiran ghairi. Akan nampak begitu kemurkahanku, kemarahanku kepada orang yang menzalimi seseorang sementara ia tidak memperoleh penolong kecuali aku. Artinya kita akan berhadapan dengan Allah wa na'udzubillah. Karena itu Rasul pernah bersabda, zalim itu ada zalim yang tidak diampuni oleh Allah, ada zalim yang diampuni oleh Allah, ada zalim yang dibiarkan begitu saja oleh Allah. Adapun zalim yang enggak pernah diampuni oleh Allah ialah asyirku billah, mensekutukan Allah. Innasyirka ladzulmun azim. Adapun zalim yang diampuni oleh Allah, seseorang menzalimi dirinya sendiri antara dia dengan Allah. Karena orang berbuat salah, orang berbuat dosa, melakukan perbuatan dosa, itu oleh Allah dianggap dia menzalimi dirinya. Wa man yadzlim nafsah, menzalimi. Zalim semacam ini masih diampuni oleh Allah kalau ketika ia minta ampun pada Allah. Tapi ada zalim yang dibiarkan oleh Allah. Zalim itu antara sesama manusia sendiri dalam hukukul adamiyin. Rasul pernah menyampaikan, kelak setelah kematian akan ada suatu penghisapan yang sangat menakutkan. Seorang sahabat bertanya, apa yang paling sulit ya Rasulullah? Kata beliau, yang paling sulit ialah ketika si mazlum yang teraniaya telah dihadapkan di hadapan zalim dan hakimnya adalah Allah. Jangan kita berbuat zalim. Masih ingat di Ramadan lalu kita sampaikan wasiat Imam Ali kepada putranya Hasan dan Husain. Ketika beliau bersabda, qula bil haqq, katakan yang hak, wa'mala lil ajr, beramallah untuk memperoleh pahala dari Allah, wa kuna lil zalimi khasma walil mazlumi auna. Jadilah kalian berdua wahai putraku Hasan dan Husain musuh orang yang zalim dan membela orang yang mazlum teraniaya. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, kajian Karbala begitu banyak. Tapi kalau malam ini kita ambil bahwa Imam Husain memerangi kezaliman, kita coba mulai nawaitu sedikit demi sedikit kita perangi kezaliman pada diri kita sendiri, kepada orang-orang yang hidup dengan kita, dan kemudian kita melawan kezaliman yang diberikan kepada orang-orang lemah. Sehingga gerakan Imam Husain, revolusi Imam Husain ketika beliau mengatakan, aku keluar bukan mencari tahta, aku keluar bukan mencari kecongkaan dan kezaliman, tapi aku keluar untuk mencari perdamaian di umat datukku, untuk mengatakan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Kalau ini antara lain beliau bangkit karena ini, maka jangan sampai hal-hal ini justru kita yang melakukan. Akhirnya kalau kita hidup di zaman Imam Husain, justru mungkin imam memerangi kita karena kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, kemudian beliau bangkit untuk melawan itu. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, sekali lagi peristiwa Karbala harus dikenang, dan semboyan kulla yaumin Asyura wa kulla ardin Karbala itu adalah harus ada pada kita, supaya semangat untuk mempraktekkan Islam kita pada diri kita sendiri sebelum yang lain itu tetap ada pada diri kita, dan untuk mulai mengkikis kezaliman demi kezaliman itu kita biasakan dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar kita kelak menjadi musuh yang berbuat zalim dan menjadi sahabat dan pembela kepada yang dizalimi. Kita mohon kepada Allah bertawassul pada setiap darah dari Imam Husain. Kita bertawassul pada Rasul Zahra Al-Mujtaba Al-Imam Ali Al-Husain dan seluruh a'immatul adhar, agar Allah selalu memberikan taufik pada kita untuk bisa mengamalkan apa yang diperjuangkan Imam Husain, dan untuk bisa meninggalkan hal-hal keji yang diperangi oleh Imam Husain. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.